Kota baru gunungnya Bamega, Bamega unggah manapur di Salangkarang, unggah manapur di Salangkarang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara Semalayang, iman di dadara Semalayang. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Kak Yohanes Trisyono dari Kuartet Cabang Dek Gunung Kidul. Pada siang hari ini kita akan sedikit mengulas tentang materi mengenal dunia pramuka penggalang. Sangat menarik untuk disimak tentang dunia penggalang, meskipun nanti hanya garis besarnya saja karena akan diperdalam, dikupas tuntas di dunia penggalang. Namun mari kita sedikit mencoba untuk memahami tentang mengenal dunia pramuka penggalang. Ada 4 hal yang menarik untuk kita bicarakan. Yang pertama mengenai karakteristik usia pramuka penggalang, yang kedua mengenai jenjang tingkatan pramuka penggalang, yang ketiga mengenai seragam penggalang, dan yang keempat mengenai program latihan peserta didik atau prodik dari penggalang. Baik, yang pertama kita mencoba sedikit untuk mengulas mengenai karakteristik usia pramuka penggalang. Kata penggalang diambil dari kiasan dasar gerakan pramuka untuk mengenang romantisme perjuangan dalam menggalang persatuan dan kesatuan melawan penjajah yang diikrarkan di dalam Sumpah Pemuda. Sifat-sifat dari adik-adik kita penggalang perlu kita pahami untuk menentukan bentuk latihan yang terbaik bagi mereka, karena usia ini adalah usia yang rentan perubahan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang sering disebut dengan masa remaja. Sifat mereka yang paling menonjol adalah memiliki keseriusan yang tinggi, semangat yang kuat, aktif, dan suka berkelompok. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan dalam memahami sifat dari adik-adik kita penggalang. Maka mereka sebetulnya memiliki sifat yang lain, yaitu ketika diberi tanggung jawab itu mereka akan bangga, sangat senang jika dipuji keberhasilannya. Mereka suka berkegiatan kelompok, namun mereka juga memiliki karakter yang mudah emosi. Jadi sedikit sekali dalam menyikapi dengan logika yang tinggi. Nah, ini semua hanya gambaran kecil mengenai sifat karakteristik usia pramuka penggalang. Kakak-kakak bisa mencari karakter-karakter lain yang nanti melengkapi karakter-karakter yang sudah ada di dalam buku serahan, sehingga nanti akan lebih jauh bisa untuk mengonsep bentuk latihan yang terbaik, yang pas, yang mengena bagi adik kita penggalang. Itulah kakak-kakak semua mengenai sedikit ulasan tentang karakteristik usia pramuka penggalang. Selanjutnya kita mencoba untuk membicarakan tentang jenjang tingkatan pramuka penggalang. Seperti halnya di siaga dan juga di penegak penggalang juga ada tingkatannya. Paling tidak ada 3 tingkatan dalam penggalang. Yang pertama adalah penggalang ramu, rakit, terap, yang nanti setelah ketiganya ini diraih, diharapkan adik-adik kita bisa mencapai jenjang tertinggi dari anggota muda pramuka, yaitu penggalang Garuda. Setiap jenjang tingkat ini untuk naik harus disertai dengan penyelesaian syarat
kecakapan umum, di mana nanti adik-adik kita penggalang ramu setelah menyelesaikan syarat kecakapan umum ramu akan dilantik dan disematkan tanda kecakapan umum ramu, yaitu yang berbentuk manggar seperti huruf V. Untuk yang rakit nanti 2 buah manggar, dan untuk yang terap ya otomatis ada 3 buah manggar yang akan dipasang di baju seragam adik-adik semua. Nah, untuk syarat kecakapan khusus itu sifatnya sesuai dengan kemampuan dari adik-adik masing-masing, tidak semua harus sama. Seperti halnya SKU, maka SPG syarat Pramuka Garuda juga harus dipenuhi oleh seluruh anggota gerakan Pramuka Penggalang yang ingin meraih tingkat tertinggi tersebut. Semua pasti akan tercapai dengan peran aktif dari kakak-kakak selaku pembina di wisdupan masing-masing. Berlanjut ke materi yang ketiga kakak-kakak semua. Yang ketiga mengenai seragam penggalang. Pasti ada perbedaan antara siaga, penggalang, penegak, pandega, sampai ke anggota pramuka dewasa. Untuk penggalang, ciri khas yang utama adalah yang membedakan mereka dari siaga. Adik-adik kita penggalang seluruh bajunya masuk, baik putra ataupun putri. Nanti untuk dimulai dari topi atau tutup kepala, untuk bentuk baju, bentuk celana, bentuk rok, itu sudah disesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kuartir Nasional. Untuk sepatu, kaos kaki, tangan leher juga demikian ada aturannya, dimana nanti setiap penggalang itu, setiap tingkat jenjang itu punya ciri-ciri yang berbeda yang tidak dimiliki oleh anggota-anggota dari organisasi ataupun instansi lain. Inilah karakteristik yang luar biasa dari pramuka. Atribut sekecil apapun itu menunjukkan apa yang ada pada diri pramuka tersebut. Yang selanjutnya, kakak semua, setelah kita sedikit mengulas tentang seragam penggalang, yang terakhir kita akan mencoba untuk mengenalkan mengenai program kegiatan peserta didik atau prodik penggalang, dimana nanti dimulai dari satuan terkecil penggalang namanya regu. Untuk nama regu putra dan putri jelas berbeda. Bendera regu adalah lambang yang nanti harus dipenuhi oleh setiap regu. Pemimpin regunya, wakil pemimpinnya, bagaimana melengkapi kepengurusan regu, itu juga dibahas tuntas di dunia penggalang. Naik sedikit dari regu, kumpulan beberapa regu, ada syaratnya. Sekitar 3-4 regu, itu namanya pasukan. Namanya pasukan putra, pasukan putri, juga memiliki nama yang berbeda-beda. Semua ada aturannya. Dari pasukan nanti ada dewan penggalang, anggotanya bagaimana, tugasnya apa, pengorganisasiannya bagaimana, yang otomatis nanti memerlukan bantuan dari kakak-kakak pembina penggalang untuk memahamkan pada adik-adik. Semua nanti kakak bisa paham di dunia penggalang secara lebih dalam. Selanjutnya nanti ada Dewan Kehormatan Penggalang, ada Majelis Penggalang, yang semuanya juga mirip tentang keanggotaan, tentang fungsi, tentang kepengurusan, juga memiliki ciri-ciri yang berbeda. Dan yang terakhir yang sangat menarik adalah latihan
kegiatan dari Penggalang. Secara garis besar untuk kegiatan mereka dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan latihan rutin dan kegiatan yang sifatnya insidental. Yang kedua, yang sifatnya insidental, ini berkaitan dengan instansi lain ataupun lembaga lain yang bekerjasama dengan kepramukaan, sehingga nanti sifatnya tidak rutin, hanya kadang-kadang saja. Bisa berbentuk bakti, bisa berbentuk peran aktif dari pramuka-pramuka Penggalang, bisa nanti diminta untuk membantu kelancaran proses vaksinasi, imunisasi, gotong royong, kerja bakti. Nah, inilah bentuk-bentuk kegiatan yang sifatnya insidental. Nah, yang paling menarik dan tentunya secara rutin dilaksanakan adalah kegiatan rutin, dimana untuk kegiatan rutin setiap pramuka setiap mingguan ada kegiatan rutin yang namanya kegiatan mingguan, latihan mingguan, dimana nanti dimulai dari acara pembukaan sampai penutupan. Di tengah-tengahnya ada isi pengisian materi, ada kegiatan bulanan, bisa 1, 2, 3 bulan tergantung dari kesepakatan dalam rapat dari pasukan tersebut. Lalu kegiatan bersama antar regu, adanya Dian Pinru yang hanya diikuti oleh beberapa anggota saja, yaitu pemimpin regu dan wakil pemimpin regu. Ada lomba tingkat yang dimulai dari tingkat paling kecil, LT1 tingkat bus depan, LT2 tingkat kuartir ranting, LT3 tingkat kuartir cabang, LT4 tingkat kuartir daerah, dan yang paling terakhir adalah LT5 tingkat kuartir nasional, di mana nanti memiliki kekhususan yang berbeda tiap tingkat-tingkatnya, termasuk waktu penyelenggaranya juga. Ada jambore, ada jambore ranting, ada jambore cabang, jambore daerah, jambore nasional, regional seperti jambore Asia Pasifik, mungkin Asia Tenggara, dan yang paling akbar adalah jambore dunia. Dalam kondisi seperti ini, di tengah pandemi, bisa jambore itu dilaksanakan dengan menggunakan media online, bisa internet, bisa melalui udara. Maka ada istilah joti-jota atau jota-joti, jambore NDR dan jambore on the internet. Inilah kakak-kakak semua, sedikit perkenalan kita dengan dunia pramuka Penggalang. Semoga bermanfaat untuk kakak semua. Nanti akan diperjelas lebih lanjut di materi dunia Penggalang. Terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada kesalahan. Semoga sedikit memberi bekal untuk kakak semua ketika nanti terjun di gugus depan dan di kuartir masing-masing. Selamat berkarya, selamat mengabdikan diri di gerakan pramuka. Terima kasih. Dari Korcap Gunung Kidul, kokoh, bersinergi, berprestasi. Salam pramuka. Kota baru gunungnya berbeda.